Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Tarim untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, saudara. Ada Habib Muhammad S. Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haddad Alwi dan juga semuanya ya. Aduh, salam dari Indramayu Bang. Yang nggak dibaca mohon maaf ya. Nggak kelihatan nih. Assalamualaikum Bib TJ. Waalaikumsalam. Apa ini bacanya? Zia gitu ya. Nggak ada gitu. Mandre TJ baru lagi dimasak. Ntar lagi Mandre habis live ya. Bang TIJ live sudah rame saudara. Suryana Indramayu. Di mana tuh ditanya. Hongkong hadir, Tangerang Banten hadir Bang. Kibin ada yang mau jalan kaki ke Tarim gak ya? Nggak tahu saya. Bang TJ, saya mau tanya Bang TJ, berapa orang dalam live? Ini ada 72 orang yang nonton live. Kalau dalam live, TJ seorang. Kadang-kadang ada Fakih Mukaddam, saudara. Malam ini Fakih Mukaddam lagi flu, nggak bisa ikutan live. Madura nyimak, matur sekalangkong, Madura, waalaikumsalam, gas 3 kg hadir. Bandung hadir, malam Bang. Indi Hyang nyimak. Oke, gasken Bang lah. Lumajang selalu hadir, sobat. Naam, Masya Allah, Lumajang ya. Bugis nyimak, agak kere badeng. Sebenarnya kita ada 2 Bang. Nggak tahu Bang, yang sebenarnya gimana, yang nggak benarnya gimana Bang. Tolong dijelaskan kepada teman-teman semuanya ya. Ntar lagi TIJ bakal jadi wali. Udah mau tumbuh nih kumis. Kalau ke Tarim, kalau di Aceh nggak begitu ciri-ciri wali gitu, tumbuh kumis langsung jadi wali, nggak ada. Gimana kami yang punya otak mau percaya cuma bisa framing murahan tanpa ada data ilmiah dan hujah yang kuat gitu. Oke. Saya selama ini tidak membahas terkait ada framingan ataupun memang nyata Kiai Imad ditolak oleh Hubabah gitu ya. Makanya Kiai Imad membuat tesis gitu. Kemudian Kiai Imad sebagai ketua FPI gitu. Kemudian dipecat. Gara-gara Kiai Imad melakukan pungli atau minta-minta uang di tempat-tempat hiburan. Nah, begitu ya. Begitu cerita Kibin. Terus Kiai Imad itu mencalonkan diri jadi calon bupati, kemudian nggak didukung oleh FPKI gitu. Jadi Kiai Imad marah sama FPI gitu. Kemudian beliau membuat tesis gitu, membuat penelitian gitu. Itu cerita sama dengan cerita ada Habib yang bisa mundurin pesawat yang sedang lepas landas. Sama seperti halnya cerita Al-Imam Faqihil Muqaddam naik ke langit bersama seekor onta atau di riwayat yang lain dengan seekor kambing gitu. Sama itu, sama seperti Bahar yang digigit kobra, kobranya mati, saudara. Begitu ya.
Ini kita berandai-andai. Andai pun Kiai Imad melamar Hubabah, kemudian Hubabah menolak cinta Kiai Imad, kira-kira Kiai Imad maksa nggak? Hah? Kalau ente tidak mau dengan ane, maka ente tidak akan dipandang wajah ente nanti dia umil giamah sama datuk ane. Ente kalau menikah dengan ane, insya Allah ente akan menurunkan keturunan daripada orang mulia, saudara. Ada Kiai Imad seperti itu? Ah? Kalau ada, lagian pun saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Karena saya belum ada seorang Hubabah yang bisa buat saya jatuh cinta, yang bisa membuat saya bucin, belum ada. Kalau orang Sunda banyak. Gitu ya. Orang Aceh nggak ada. Kalau saya ya perbandingan nih. Saya itu belum pernah jatuh cinta sampai bucin sama Hubabah, belum pernah. Gitu. Bahkan waktu saya SMA dulu. Gitu. Ya. Kemudian ketika Kiai Imad melakukan penelitian bab nasab ba'alwi, mereka membahas itu. Sebelum-sebelumnya kenapa nggak ada info? Misalnya nih, Kiai Imad melakukan pungli atas nama FPI kepada tempat-tempat hiburan gitu. Isunya kenapa setelah beliau buat tesis gitu? Kenapa sebelum-sebelumnya nggak ada isunya? Nah, disitulah kita memahami itu merupakan bentuk perlawanan dari mereka. Kalau nggak fitnah nggak makan. Kalau nggak fitnah nggak menang. Fitnah pun udah nggak menang gitu. Dan itu formatnya sama. Formatnya sama. Ketika mereka menuduh orang lain dari kandidat partai lain yang berbeda dengan mereka, begana, begini, begono, ya kan? Itu merupakan framingan, saudara. Misalnya curang orang lain. Kita tahu di Indonesia ini itu sudah menjadi budaya, saudara. Yang paling heran saya, orang udah curang nggak menang juga. 3 periode melakukan kecurangan dalam kampanye. Melakukan kampanye hitam, saudara. Tapi nggak menang juga, itu yang paling parah. Ngerti ya sistem, saudara. Jadi begitu, saudara. Jadi mereka nggak bisa bantah tesis Kiai Imad, kemudian memframing bahwa Kiai Imad pernah ditolak Hubabah gitu. Macam Hubabah punya emas di itilnya, saudara. Saya heran dengan mereka. Barang siapa yang menikahi Hubabah, ente akan dilaknat oleh Allah karena ente menzinahi keturunan daripada bla 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 gitu. Sekalipun Hubabah itilnya itu ada emas, gua nggak doyan, bau ikan asin. Untung nggak menang. Kalau sampai menang, kepala bisa jadi berlian tuh. Itu. Gitu, saudara. Dan penolakan dalam lamaran biasa, gua rasa hanya orang-orang lebay. Kemudian mereka bilang, kalau misalnya Hubabah nggak boleh nikah dengan yang bukan Hubabah. Lah berarti Kiai Imad masih menghormati kalian dong. Tidak memaksakan kehendak gitu. Lagian pun coba kalian tes, Kiai Imad sekarang mau nggak? Nggak mau, gua aja nggak mau. Gua bukan dari sekarang, dari dulu nggak mau. Hubabah ada yang mau sama TJ, ada nggak? Banyak. Gue yang nggak mau. Bukan gue sombong, bukan. Kita laki-laki boleh menentukan, suka nggak suka, mundur maju, silahkan gitu. Ya.
Gitu ya. Gitu saudara. Habib Gempur Muhibbin, Kang Jamal Bagil, apa itu? Jadi begitu saudara, itu merupakan framingan murahan gitu. Framingan murahan. Cuman, kalau cuman apa ya, saya mau syarifahnya ataupun hubabah, bukan syarifah, hubabah. Hubabahnya munculkan dong, buat pernyataan gitu. Biar kita ketawa sama-sama gitu. Kiai Imat itu laki-laki, hubabah itu perempuan, saudara. Ya, bukan kita merendahkan perempuan, bukan. Jadi gitu, saudara. Itu framingan. Ya, biar orang-orang pada membenci Kiai Imat. Dan itu merupakan motifnya adalah kebencian. Karena Kiai Imat membuat penelitian, mereka membenci Kiai Imat sebenci-bencinya, tapi mereka nggak bisa buat apa-apa. Begitu. Terus begini, Kiai Imat membuat tesis karena kecewa ditolak sama hubabah bermarga Ba'abud. Gitu. Kemudian Kiai Imat ditunggangi oleh rezim. Yang betul yang mana? Jangan tumpang tindih gitu. Oh semuanya betul, buktinya mana? Dan kalaupun ditolak, kemudian Kiai Imat membuat tesis, dan tesisnya nggak ada yang bisa bantah. Ayo, itu kekanak-kanakan. Framing sih, framing aja, nggak apa-apa. Kami udah kebal. Masyarakat pun udah paham gitu. Jadi harus sinkron gitu kalau mau buat framingan. Gitu. Bang, di sini lagi tren semua orang dipanggil Habib. Di sini juga saya manggil yang kerja di kebun saya Habib, saya panggil semua. Artinya orang yang saya cintai dan mencintai saya gitu. Assalamualaikum ya Habibana gitu. Insyaallah Habibana gitu. Kalian ada nggak di daerah lain yang ngetren? Kita panggil Habib aja ini. Supaya mereka nanti datangi rumah kita, menanyakan bukti bahwa kita Habib, dia Habib gitu. Nanti kita tanya mereka, ente mana buktinya gitu. Gitu ya. Gua gitu. Kok misinya kita kasih tahu? Gitu saudara. Jadi nggak mempan menjawab tesis Kiai Imat, framing macam-macam, buat provokasi, buat adu domba, kurang ajar, biadab, saudara. Saling mencintai sesama jenis nggak boleh bang, saling tusbol nanti. Kalau saya mencintai sesama jenis, dan saya menikahi sesama jenis. Istri saya itu jenis manusia juga, bukan jenis hewan. Saya nggak menikah dengan lain jenis. Cuman jenis kelamin beda. Kalau jenis sama, cuman jenis kelamin yang beda. Mas Bagus Alfir, semangat Bang TJ untuk menyuarakan kebenaran. Masya Allah, Mas Bagus ya. Ulah divisi adu domba dan pembunuhan karakter bang, itu nggak mempan lagi sekarang. Makanya mereka macam kunyuk kebasahan, kunyuk yang terkena hujan itu, ya seperti itu, nggak mempan lagi. Framingan mereka, hasutan mereka, pola kebencian yang mereka ciptakan nggak mempan lagi. Kemudian framing ini, framing itu nggak mempan. Gitu. Karena banyak mukibin yang memang sudah sadar gitu. Kan bisa dilihat. Kalau mukibinnya udah tumbuh otak, pasti mereka bisa dilihat, bisa melihat gitu. Masya Allah, Habib Rino ya. Kaifa halukum ya Habibana? Udah Rino.
Ini beliau dari Yaman langsung nih, Pariyaman. Begitu. Jadi Kiai Imad di framing buat tesis gara-gara ditolak Hubabah gitu. Jadi kalau misalnya Kiai Imad membuat tesis gara-gara ditolak Hubabah, kira-kira tesisnya ada hubungan dengan percintaan nggak? Kalian memang nggak bisa membedakan yang mana matahari, yang mana lampu taman, saudara. Kalaupun Kiai Imad misalnya membuat tesis karena ditolak oleh Hubabah kalian itu, terus tesisnya kenapa nggak bisa dibantah? Assalamualaikum, kiban haba, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nah koda Aceh, jroh lagoina, sinan kiban. Jadi lucu framingan seperti itu. Tesis Kiai Imad itu dibuat untuk melakukan penelitian tentang keabsahan nasab kalian. Jadi jawabannya ya bukti dari keabsahan nasab yang kalian gembar-gemborkan itu mana? Ini buktinya malah Kiai Imad dipecat gara-gara minta melakukan pungli terhadap tempat-tempat hiburan gitu. Gua udah bilang mereka melakukan pungli kepada tempat-tempat hiburan. Dan mereka yang jawab sendiri Kibin. Buktinya setelah Kiai Imad tidak lagi di FPKI, itu juga masih dilanjutkan pungli itu. Cuman di Aceh yang nggak ada pungli itu, karena di Aceh nggak ada tempat hiburan. Kalaupun ada online sifatnya. Gitu. Kira-kira setelah ditinggalkan para muhibbinnya, para kabib mau pakai, nggak akan ditinggal. Karena kibin itu udah merasuk ke hati gitu. Kalau yang kelas berat ya. Jadi dulu kalau kita mengoreksi Habib ini, PKI kita dituduh, Wahabi kita dituduh, kemudian diancam, TJ diancam dulu kualat, TJ nggak takut. Kualat dengan karomah wali nggak takut, karena TJ tahu wali itu seperti apa. Kualat itu penyebabnya apa. Gitu. Bukan TJ nggak percaya kualat, nggak percaya garomah wali, bukan. Tapi kualat sama orang-orang sinting seperti itu saya nggak percaya gitu. Kalau kualat sama orang tua misalnya, saya percaya sama orang tua kita. Nih, kalian dengar ya, sekalipun kalian itu berguru sama Habib yang bulu hidungnya tersambung dengan jembut, kalau kalian nggak bisa menghormati orang tua, ya kan? Nggak bisa menghormati orang tua, nggak bisa berbakti kepada orang tua, nggak sempat jenguk orang tua, percuma saja. Karena madrasah pertama itu bukan sekolah Kristen, saudara. Madrasah pertama kita sebagai kaum muslimin, bagi kalian, saya yang masih punya ibu, tetap orang tua kita, tetap ibu kita madrasah pertama. Ya kan? Mulutmu harimaumu, mulutku ya memang harimauku. Emang mulut harimau kenapa? Aku tidak takut dengan mulut harimau. Harimau itu sahabatku di kebun. Gitu ya. Kalau yang lain boleh kau bilang begitu, mulutmu harimaumu. Kalau TJ nggak apa-apa. Mulutmu baharmu. Nah, itu baru takut TJ. Itu singarang. Bang TJ mau nanya, Rabitah ada yang di Aceh nggak? Yang geruduk TJ, apa ini? TJ mau nanya, Rabitah yang ada di Aceh ada nggak yang geruduk TJ? Saya Rabitah pun di Aceh nggak tahu ada apa enggak. Soalnya ada dari saudara-saudara Ba'alawi juga, saudara mereka bikin sejenis Rabitah, mereka kurang suka di Jakarta gitu. Itu curhat seorang Habib kepada saya gitu.
Waktu itu mereka buat rapat untuk mengumpulkan saudara-saudara mereka, kemudian mengatasnamakan maktab daimi entah apa. Nah, jadi mereka nggak sependapat gitu. Kata mereka Habib di Aceh rata-rata palsu karena Habib di Aceh itu nggak dawir, nggak kaya-kaya misalnya. Ada juga yang kaya bukan karena dawir, jualan baju, jualan buku. Mereka pengusaha rata-rata. Nah, dan orang-orang itu waktu itu juga ikut-ikutan seperti saya gitu. Nah, sebelum ada pembahasan nasab ini, gitu. Kalau sekarang saya nggak tahu mereka seperti apa gitu. Nah, kalau di Jawa rata-rata dawir gitu. Kalau di sini yang dawir ya Kibin. Kalau Habib nggak berani. Nggak ada Habib pun. Kalau ada Habib datang ke rumah-rumah orang gitu kan. Nah, tahulah orang di sini seperti apa. Jangankan dawir. Nah, tagihan listrik yang menunggak aja ditagih bawa parang. Makanya Kibin di sini agak segan sedikit gitu. Nah, misalnya kita nih nggak ada duit buat bayar listrik misalnya. Nah, didatangi sama petugas PLN misalnya. Ngeluarin parang gitu. Karena nggak ada duit. Jangan putusin dulu, jangan putusin, belum ada duit gitu. Jadi begitu saudara, mereka saya heran mereka ngomong seperti itu kok kayak hubabahnya itu ada emas di itilnya gitu. Kalau gua nggak doyan gitu, gua rasa Kiai Mat pun nggak separah itulah, ditolak kemudian marah sampai buat tesis gitu. Kalaupun iya, tolong bantah tesisnya gitu. Nah, bantah tesisnya. Bukan dikaitkan dengan masalah yang lain, nggak ada hubungan gitu. Makanya kalian sering menyambung sesuatu itu yang memang nggak nyambung gitu. Nah, tegangan tinggi muhdor misalnya, tegangan tinggi muhdor itu nggak ngaruh kalau kabelnya disambung dengan rotan gitu. Nah, kabel disambungin sama rotan, arusnya nggak akan jalan dor. Beda dengan sumur ajaib kau itu. Hanya orang-orang pekok yang percaya, gua kagak. Nah, orang pekok. Habib ada yang datang ke Arab Saudi diundang oleh Raja Arab karena anaknya sakit. Itu halu. Keinginan sih seperti itu, cuman nggak ada bukti. Nah, ya, ciri khas kalian ya orang nggak tahu malu, sama nggak tahu diri. Nah, saat Kiai Mat udah ngebahas semua kitab-kitab yang menyebutkan datuk kalian itu yang memang tidak sesuai dengan apa yang kalian omongkan, si Muhdor udah jauh-jauh pembahasannya keluar. Saya ada kitab abad 4 katanya. Nih kalau mau. Itu kitab itu udah dibahas. Dan itulah kecerdasan Kiai Mat, Masya Allah saudara. Kecerdasan beliau. Luar biasa. Nah, gitu. Jangan gitu. Biasa aja gitu. Kalau gua disodorkan gua nggak mau. Gitu. Banyak urusan. Nanti karena kita bagian dari keluarga mereka, oh ente aneh begini mau ke sana ya nggak ada biaya ini begini ya. Nggak mau gua gitu. Kalau gua mau, dapat gua. Gitu. Dapat gua. Di Solo banyak itu. Nah. Apa ini? Blitar hadir bang, Islam KTP ada nggak di sini? Mohon maaf bang, di KTP saya, KTP Indonesia saya pakai, bukan KTP Islam bang. TIJ galau ditolak Hubabah Fadlun. Contoh seperti itu. Belum. Fadlun yang mana? Fadlun yang istrinya Rizik udah meninggal. Fadlun yang istrinya Bahar kita tunggu habis perang nanti. Perang, entah perang dalam mimpi, entah perang apa itu. Kita jadikan sebagai ghanimah.
Bang TJ, soal chat mesum yang sayang Firza, aku muncrat. Itu akhir ceritanya gimana bang? Akhir ceritanya ya seperti itu. Fitnah yang sangat keji. Sudah ada. Kalau gua percaya itu ada. Sepil. Dan Habibnya mengakui sendiri kalau ada hubabah yang memang seperti itu. Wah. Lamongan hadir gitu. Poso menantang. Karena judulnya gini, mereka semaksiat apapun, sebejat apapun gitu. Mereka tetap akan masuk surga tanpa hisab. Karena mereka itu merupakan ahlul bait. Padahal kita tahu mereka itu bahlul bait. Assalamualaikum Aang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng. Gimana nih? Emang Bang TJ mau sama Kak Alun? Mau. Sebagai harta rampasan perang. Nah, gitu. Saya cuman penasaran. Kalau bibirnya begitu, itunya begitu. Kalau bibirnya begitu, itunya begitu. Saya cuman memastikan. Cuman kita lihat aurat perempuan tanpa kita nikahi dulu kan nggak boleh gitu. Saya mau lihat. Gini nggak? Karena Kak Alunnya kan agak penyok gitu. Itunya penyok nggak gitu. Saya cuman penasaran di situ aja, Bahar. Penyok, saudara. Assalamualaikum Bang TJ. Blitar hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blitar, salam buat Samsudin ya. Aduh. Bahar. Kasihan sekali nasib kau, Jik. Bahar juga penyok, lihat foto. Kita udah sama-sama lihat kawan, sama-sama ngerti aja. Itu ciptaan Allah. Walaupun penyok ya tetap penyok gitu. Bang, ada karomah yang bisa meludeskan toko emas nggak bang? Nah, itu tanya sama si Habib Hani. Nah, kalau saya itu nggak paham yang begitu-begitu bang. Bib. Ya rata-rata mereka memang penyok gitu. Mau gimana lagi? Ya kan, nggak simetris gitu. Assalamualaikum Bang TIJ. Apa itu? Aduh, nggak bisa lihat saya itu, retak ini. Bang TJ, saya mau tanya, kakak-kakak terlalu terobsesi pada laki-laki sampai apa itu? Sampai memegang dontolnya sehingga laki-laki. Saya nggak paham bang yang begitu. Pembahasan kita bukan ke sana. Nah, kita ke sini aja. Waduh, Masya Allah, Habibana. Al-Habib Muhammad Ikmal Lubis. Ya, salam kenal juga ya. Salam kenal, ada Habib nih masuk nih. Habib Muhammad Ikmal Lubis. Atau Bung Lubis 212 nih. Nah, Insya Allah. Bang Muhammad Ridho mana? Satria Arjuna mana? Nah. TIJ, amalan apa supaya bisa ketemu Kak Lun dalam mimpi? Kalau ketemu Kak Lun dalam mimpi, kalau gua sendiri ogah-ogahan. Ogah gua. Tapi nanti kalau habis perang, ganimah itu mesti harus ditinggalkan itu ganimah yang berbentuk seperti itu untuk saya gitu. Tegal hadir Bang TJ. Ya salam Tegal ke Priben. Waduh, orang Inyong ya. Semua lagi sibuk semedi mas. Mungkin beliau ingin menggantikan Al-Imam Faqihil Muqaddam. Karena Al-Imam Faqihil Muqaddam sekarang banyak lawatan. Terutama dari Tarim ke Aceh gitu. Nah,
Mungkin Bung Lubis mau apa itu? Satria Arjuna lagi perang, Masya Allah. Mudah-mudahan pertempuran bisa dimenangkan. Sekurang-kurangnya Satria Arjuna bisa selamat lah ya. Selamat buat Satria Arjuna. Nah, kapan pulangnya, Neng? Kapan pulang Satria Arjuna? Nah, Samarinda hadir Bang TJ. Kak Lun kayaknya penyok Bang bawahnya. Saya masih penasaran, saya nggak mau berasumsi. Nah, saya mau ngelihat langsung nanti ya. Mau nggak mau, suka nggak suka ya. Yang namanya harta rampasan perang ya harus ikut gitu. Pemenang daripada pertempuran saudara. Nah, Satria Arjuna itu siapa Bang? Satria Arjuna itu memang orang perang. Walaupun dia nggak gembar-gembor di sini orang perang. Hari ini dia masuk dalam zona yang sangat tidak aman gitu. Nah, Bahar mau pindah ke Yaman, TIJ kangen, aduh. Bukannya ke Palestina dulu. Fans Super Somad mana tuh? Bung Lubis di atas. Pengawalnya dulu. Bang TJ, saya mau adiknya Bang TJ. Berapa harga satu? Bahar lipstiknya merek apa Bang? Nggak tahu. Nanti kita tanya sama Kak Lun. Nah, atau mungkin punya Kak Lun dipakai. Assalamualaikum saudara. Nggak live di TikTok kah? Biar bisa ngobrol secara live. Saya nggak punya TikTok Bang. Kalaupun ada TikTok yang nama misalnya Teguh Iqbal Johar itu bukan punya saya. Habib Lubis Al-Monasi murid Ustadz Somad. Masya Allah. Hujan di situ Bang, di sini enggak, ada atapnya Bang. Karena saya ngikut Habib di Aceh, ada Habib mengatakan bahwa aplikasi TikTok itu haram, makanya saya hapus. Saya hapus dari hati saya gitu. Si Aldo sama si Umar gimana Bang? Saya nggak tahu, entah mereka udah kawin, entah mereka udah punya anak, saya nggak tahu. Novel Algedebrus. Halo, dengar live-nya? Halo? Halo? Salam dari Bekasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade apa? Ade apa? Bang, nyanyi penyok bang. Ana suka yang penyok-penyok. Suruh nyanyi sama Rizik, gua kagak bisa. Salam Kisanak. Apa ini? Karaban, Pati, Jawa Tengah hadir. Oh, salam buat dulur-dulurku yang ada di Pati, Jawa Tengah. Umur kamu berapa bang? Boleh, kalau boleh tahu umur gua nggak dijual bang. Umur siapa yang tahu? Ya. Umur siapa yang tahu?
TJ mau nggak pegang proyek pengaspalan Jalan Tarim? Nggak mau. Aduh. Mana nih? Habib kok nggak pernah bahas soal sumur Barkut. Sumur Barkut yang ada di Yaman gitu. Gitu. Saya pingin dengar itu sejarah sumur Barkut itu seperti apa gitu ya kan. Teman-teman kalau belum tahu, googling aja sumur Barkut gitu. Di Yaman gitu. Korea Selatan hadir, salam buat teman-teman Korea Selatan semuanya. Alhamdulillah Bang, Rizik hamil. Astagfirullahaladzim saudara. Ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar. Aduh, abang ini namanya diganti aja bang. Bukan saya ngatur-ngatur abang. Nggak enak saya sebutkan nama abang itu. Wah. Bang TJ, pilih Habibah atau wanita Nusantara bang? Oh, tentu saya pilih wanita Nusantara gitu. Soalnya kalau saya bilang nggak milih wanita Nusantara, nanti Teh Yuli saya mau kemanain gitu. Ya. Aduh, malam ini nggak ada Kibin ya, nggak seru ya. Kiai Imad membuat tesis tentang nasab Ba'alwi karena ataupun gara-gara ditolak sama Hubabah. Tapi ada yang mengatakan karena Kiai Imad itu ditunggangi rezim, dibayar oleh oligarpu, dibayar oleh aseng, dan Kiai Imad juga dibilang Cina. Bukan cuman Kiai Imad dibilang Cina, saya juga dibilang Cina, gitu. Emang kalau Cina kenapa? Kalau Cina kenapa? Kan nggak apa-apa. Mau jadi Cina kah? Yang penting jangan jadi penipu, jangan jadi pelacur-pelacur agama. Iya kan? Iya. Terus dibilang Kiai Imad itu copy paste dari ulama Wahabi di Google katanya. Bahannya dari Google katanya. Cina itu keren, duta milih Cina. Waduh, Neng duta ya. Kalau saya Cina buta suka. Cina buta. Kalau di Aceh itu ada namanya Cina buta gitu. Itu saya suka sekali. Tapi di kalangan saya nggak membenarkan Cina buta, nggak dibenarkan itu. Begitu ya. Prinsip Cina maksudnya. Ya, Neng duta. Faham. Aang faham gitu ya. Orang Cina itu kalau nggak kerja, nggak dikasih makan anaknya. Cina tetangga saya itu anaknya dari kecil itu udah diajarin kerja, bukan diajarin dawir. Kalau dia nggak kerja, nggak dapat makan, nggak dapat jajan, saudara. Prinsip seperti itu bagus. Cuman ibu saya walaupun bukan Cina menggunakan prinsip seperti itu. Kalau saya tidak sholat, misalnya sholat saya bolong-bolong, saya nggak ikut sholat berjamaah, maka ibu saya nggak akan masak buat saya. Jadi di bawah keranjang makanan itu ditaruh, kalau di Aceh bahasanya paglungku. Paglungku itu apa itu? Alat parut kelapa yang tradisional itu. Pasti kalau saya angkat itu keranjang itu, penutup makanan itu, pasti itu. Ataupun mangkok kosong ditaruh sama ibu saya. Gitu. Kak Lun nonton live Bang TJ, siapkan tisu.
takut becek nanti. Bang TJ, masa depan Islam kalau dipegang habaib bagaimana nasib ke depannya? Ya nggak mungkin dipegang mereka. Kalau nggak percaya coba suruh mereka ke Arab Saudi, kemudian bilang di sana saya cucu Nabi, teriak-teriak di sana gitu. Nah, bakal dikerangkeng gitu. Bang TJ belum dapat Kak Alun nih, belum perang. Itu harta rampasan perang. Nah. Gitu, pilpres selalu kalah. Pegang di mana? Selalu salah, selalu kalah. Udah curang kalah juga. Habis itu ngamuk ke orang yang menang bilang curang gitu. Kibin bisa nggak didaur ulang? Kibin ada yang bisa. Tuh, banyak kibin yang hasil daur ulang. Yang komen di sini. Begitu saudara, begitu Rapi Ahmad merapat Habib Rizik. Komennya bang udah tadi malam itu. Nah. Pingin dapat istri orang Jawa Barat, dapat. Gitu. Di Aceh banyak FPI ya, banyak. Ada beberapa upil. Jadi begitu saudara, nggak ada bahan untuk framingan, buat cerita-cerita murahan. Macam Habibah itu unggul banget gitu. Orang udah kemana-mana gitu. Kiai Imad itu banyak yang nawarin perempuan-perempuan sekarang. Cuman beliau nggak terkecoh dengan itu, nggak mau beliau sayang sekali sama istrinya. Kalau Kiai Imad mau muslimah Rusia pun bisa saya atur itu. Cuman Kiai Imad nggak mau. Saya belum tanya sih. Ngapain hubabah gitu? Ya kan? Berbulu dada. Nanti. Bang TJ, kenapa FPKI tidak berani sweeping daerah yang rawan narkoba? Karena mereka itu ada yang dapat jatah, dapat duit. Misalnya pagi-pagi nongkrong di rumah gembong gitu. Dikasih duit, 2 merah. Mungkin gembong itu bikin pondoknya gitu. Pondok ala-ala Pondok Bahar. Saya banyak uang. Saya bukan orang yang tidak punya uang. Nah, kalau saya mau, saya bisa beli apapun, kata Bahar. Nah. Terus, saya membangun pondok itu dengan himmah, dengan darah, gitu. Itu bukan dengan darah, dengan liur, mangap kemana-mana gitu. Nah. Kemudian iklannya menjebak, gratis. Saya ingat itu gratis, kata dia. Uang pendaftaran, uang bulanan tetap jalan gitu. Ngakunya kitabnya beli sendiri gitu, jebakan Batman. Kalau gratis, kalau bayar, kan enak, jujur-jujuran gitu. Gitu ya. Uh, 212 Maret apa kabar? Udahlah bang, jangan ditanya lagi. Itu kan perkara lama. Perkara baru aja dibahas. Kapal selam. Woi, kapal selam parkir di mana?
Ya namanya juga kapal selam TIJ. Kapal selam ya tenggelam lah. Kapal selam walaupun dia nyelam tapi nggak tenggelam. Nyelam dengan tenggelam beda. Ah, iya. Kalau bahar bisa nyelam 50 menit. Ah, beliau sudah menyelam 50 menit untuk mengambil untuk menyelamatkan santrinya yang tenggelam, saudara. 50 menit, saudara. Tanpa peralatan, 50 menit. 10 menit lagi 1 jam. Kalian percaya? Kalau saya sih percaya. Beliau kan singa laut. Aduh. Bahar manusia bukan. Ah. Beliau singa laut, binatang. Ah. Gitu beliau. Beliau nyelam 50 menit. Ayo dong, komen Kibin. Aduh, TIJ sebenarnya live yang pertama untuk menyapa sahabat-sahabat TIJ semuanya dan juga para mukibin gitu. Para kibiners gitu. Lampung Tengah hadir nyimak saudara. Oke. Terima kasih saudara. Lumajang hadir. Terima kasih Lumajang semuanya. Nggak ada cerita buat bantah tesis Kiai Imad. Buat cerita macam-macam. Kiai Imad karena gagal jadi bupati lah. Karena nggak didukung FPKI lah. Karena beliau ditolak oleh Hubaba lah. Belajar di kandang kebo lah. Kiai Imad bukan ulama lah. Kiai Imad bukan orang alim lah. Kiai Imad bukan orang berilmu lah. Giliran dibuatkan tulisan oleh si Bahar, oleh mereka, Kiai Imad, untung Kiai Imad nggak ngakak seperti saya gitu. Nahunya kemana, balaghahnya kemana, saudara? Ayo dong. Komen dong, Kibin. Jangan nonton baik, komen. Ada yang udah kualat kah? Mereka aneh, kalau orang mati kualat itu. Nah, kalau orang mati dari pihak yang mendukung tesis Kiai Imad itu kualat. Nah, kalau yang mati dari mereka, dari kalangan mereka, itu wali. Beliau sudah bertemu dengan Rasulullah di alam jangan ribut. Habib Hasan Tiren lagi ketemuan sama Rasulullah, ente jangan ribut. Tahu dari mana dia? Banyakan halu kalian. Aduh. Bani ngarang. Meresahkan memang TJ ini ya. Kalau kalian nggak percaya omongan saya, kalian panggil Habib kalian, datuk kalian, atau siapalah wali dari kalangan kalian. Coba rungkatkan TJ gitu. Nggak usah orang lain, TJ. Sampai sini langsung taubat dia. Fakih Mukaddam sampai sini langsung taubat dia. Kibin sampai sini langsung pulang taubat. Niatnya mau mengajarkan TJ untuk taubat nasuha agar tidak ngomongin Habib. Gitu. Kemudian TJ bahas ini, TJ karena pernah dimasukkan ke penjara oleh Habib. Saya masuk penjara bukan karena rebut bini orang. Bukan karena selingkuh dengan bini orang. Bukan bawa lari anak orang. Bukan mencuri. Bukan narkoba. Bukan mencaci maki pemerintah.
bukan mencaci maki ulama. Saya hanya mengatakan bahwa Habib ini beberapa ekor ini bukan cucu Nabi. Saya bilang, saya masuk penjara. Terus mereka bilang, berarti TJ dendam orangnya. Saya nggak dendam. TJ berarti balas ini, makanya dia bahas Habib. Kalau memang iya, kenapa? Kan lucu, konyol memang. Hah? Konyol. Kalau memang iya, kenapa? Akan kualatkah saya? Akan mati su'ul khatimahkah saya? Na'udzubillahi min dzalik. Enggak akan dapat pertolongan fikih muqaddamkah saya? Hah? Saya nggak perlu. Saya ngikutin protokol alam barzah. Ketika saya mati, saya nggak akan mau ketika ada orang mengikut saya ini pingin ngusir malaikat mungkar nangkir, nggak perlu. Nah, biar saya ditanyain gitu. Nah, siapa Tuhanmu? Nah, siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kitab sucimu? Nah, biarkan aja kita ikut protokol. Nah, gitu. Nggak ada pengusiran malaikat. Nggak ada demo-demo menolak malaikat. Nggak ada. Nggak ada. Kalau mereka ya enak aja ngomong. Ngusir malaikat lah, mengatur malaikat lah. Malaikat diliburkan gara-gara kelahiran datuk mereka lah. Protokol yang sudah ditetapkan oleh Allah itu gara-gara kelahiran datuk mereka jadi nggak ada gitu. Jadi agama seperti itu gue nggak percaya gitu. Nggak percaya gue. Ya, nggak percaya gue. Gitu. Jadi aneh-aneh memperlambat peredaran matahari supaya sholat asarnya agak telat dikit. Aduh, geli gua kalau dengarnya. Nah, kecuali orang-orang yang tidak punya pondasi agama gitu diajarkan seperti misalnya kibin-kibin bahar. Nah, orang-orang mabuk, orang-orang bertatu gitu kan. Nah, itu bisa kau ajarkan ajaran seperti itu. Kalau TJ mana bisa gitu. Nah, terus mereka bilang selama di penjara banyak sekali orang-orang yang non muslim jadi mu'allaf. Gua nggak percaya. Orang muslim dikafirkan sama mereka, boro-boro mereka masukkan orang ke dalam Islam gitu. Nggak percaya gue. Nggak percaya gue. Enggak. Kibin nih yang perlu dimu'allafkan. Kita suruh kibin syahadah lagi. Karena kibin soalnya sholat itu menyembah Ka'bah katanya. Kibin itu menyembah Ka'bah sholatnya. Kalau gue kagak ada gue sembah Ka'bah. Menghadap kiblat iya, menyembah Ka'bah enggak. Yang disembah Allah sholat itu, bukan menyembah Ka'bah. Jadi aneh ajaran kibin gitu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kibin kayaknya dilarang komen di sini gitu. Jangan nonton gitu live TJ. Bahaya itu, meresahkan perjuangan gitu. Takut nanti kibin jadi mu'allaf masuk sini, ya kan? Bagi kibin Habib udah kayak menu sehat, 4 sehat 5 sempurna. Aduh. Kiai Imad bikin tesis tentang nasab Ba'alwi karena ditolak Hubabah, kata kibin. Terus tesis Kiai Imad itu nggak bisa dibantah, saudara. Nggak bisa dibantah. Gitu. Saudara. Bang izin. Apa nih? Mau giring kibin buat nonton channel Bang TJ? Boleh. Giring sebanyak-banyaknya di sini ya. Biar kita keramas mereka gitu.
Biar nggak percaya kalau Habib itu punya geromah seperti ini, seperti itu gitu. Itu bukan geromah, itu keramas. Nah, keramas kok pakai pasir. Nah. Sebenarnya framingan yang benar yang mana nih? Framingan itu nggak benar, makanya disebut framing. Tidak sesuai. Gitu, Bin. Nah. Halo? Jadi begitu ya. Hati-hati lu TJ. Bisa dikutuk sama Fakih Muqaddam nanti. Oh, Fakih Muqaddam itu nggak seperti itu. Fitnah yang sangat keji itu. Kurang ajar, biadab. Fakih Muqaddam itu bestie gue, temennya gue. Nah. Selamat malam, Tuban hadir. Selamat malam warga Tuban semuanya ya. Begitu saudara. Bang TJ, kiblat sholat kibin, saya nggak tahu. Cuman kibin katanya menyembah Ka'bah. Karena gua bilang gua nggak mau nyembah Ka'bah. Mereka marah. Kafir ente TJ karena nggak nyembah Ka'bah. Bukan, Ka'bah nggak disuruh sembah. Nah, Ka'bah itu sebagai kiblat. Nah, kiblat kita umat muslim gitu. Kita nggak nyembah Ka'bah, yang kita sembah Allah. Rukun iman ada 6, jadi 7 gara-gara percaya Habib. Oh gitu. Aduh. Kori mendadak Habib. Mbak Kori gimana? Mbak Kori aman. Kalau Bang Kori beliau dari dulu udah Habib gitu. Sebelum ada tesis keiman udah Habib beliau. Waduh saudara, Masya Allah saudara. Oke, teman-teman, saya izin pamit dulu ya. Saya sebenarnya rencana tadi live cuma 20 menit ataupun 30 menit. Saya undur diri dulu, terima kasih banyak. Kalau ada waktu besok kita bahas lagi ya. Kita bahan nggak habis-habis. Selama nyawa masih dikandung badan, pembahasan kita masih panjang ini. Banyak sekali yang perlu kita bahas. Terima kasih teman-teman dan sahabat semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, baik yang disengaja maupun yang disengaja atau yang dipaksakan sengaja gitu. Saya mau ada urusan dulu, nanti kita live lagi ya. Makanya sekarang siang pun jarang ada waktu untuk live gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kerjaan ditunggu sama kawan-kawan.